Ya guys, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya ada di Samsung Experience Partner yang ada di salah satu mall yang ada di Kota Kudus, yaitu di Matahari Hypermart. Kalau kalian mau lihat-lihat gadget terbaru dari Samsung, kamu bisa aja langsung ke sini, ada di lantai 2 ya. Jadi masuk dari bawah langsung aja naik ke atas untuk bisa melihat produk terbaru dari Samsung. Salah satunya yang kali ini akan kita bahas adalah Samsung S24 FE. Udah cepet banget ya, 1 Oktober nanti sudah bisa digas ini Samsung S24 FE. Untuk harganya kita ada upgrade size, jadi ada promo ya, upgrade size untuk yang harga 9.999 alias 10 juta kembali 1000 itu ada upgrade size ke 256. Jadi kalau normalnya dapat 128, ini kalian bisa dapat di 256. RAM-nya juga ada di 8GB dan udah seri S ya, ini seri flagship. Untuk boxnya sendiri seperti ini, biasa seperti iPhone ya. Samsung ini boxnya warna hitam, khas seri S, tipis karena tentu jangan mengharapkan ada chargernya. Tapi untuk kamu yang pre-order antara tanggal 1 sampai tanggal 3 ada beberapa promo. Yaitu promo selain upgrade size tadi, kamu juga bisa dapat free case. Tumben-tumbenan kan bisa dapat case di Samsung gitu kan. Terus juga ada beberapa promo tambahan, kayak misalkan kamu bisa beli beberapa aksesoris dari Samsung dengan harga yang lebih murah, diskon juga. Terus kamu juga bisa dapat potongan untuk Samsung S Care Plus. Nah itu enak banget kalau kamu mau ngambil biar proteksinya lebih maksimal. Yuk langsung aja kita ke pembahasan smartphone-nya ya. Boxnya biasa hitam seperti ini, ada gambar smartphone khas kamera 3 ke bawah, khas dari Samsung udah beberapa tahun ini ya, 2 tahun ini ya. Tulisannya ada S24 FE, di belakang ada spesifikasi segala macam. Sisanya bersih, minimalis karena flagship punya. Kalau yang seri A55 kan seri mid ya, jadi dia warnanya putih. Kalau yang udah seri S ke atas nih flagship punya warnanya hitam semua. Untuk isi dalam boxnya biasa isinya ya kayak kitab-kitab aja sama kabel charger dan SIM ejector. Untuk kabel chargernya seperti ini, hitam warnanya karet DAF ya. Jadi nggak braided kayak iPhone yang baru tahun ini. Semoga bisa dikasih braided biar ada kesan perubahannya gitu ya. Tapi nggak ada masalah juga sih kalau pakai yang karet seperti ini. Habis itu nggak ada apa-apa lagi ya, SIM ejector juga udah tahu lah bentuknya lah ya. Nah langsung kita bahas smartphone-nya sendiri ya, karena smartphone-nya udah dibuka. Dan untuk kali ini yang kita bahas adalah Samsung S24 FE warna blue. Blue aja ya, kalau yang di A55 kan ice blue, ini blue aja. Warnanya gini ya, putih-putih tapi agak milky blue kayak gitu. Warnanya bagus sih, dan teksturnya ini masih glossy banget, jadi mengkilap ya, bisa dilihat di sini. Dan udah pakai Gorilla Victus depan belakang dengan khas frame metalnya. Kalau flagship orang A55 aja udah pakai frame metal ya, apalagi yang seri S-nya. Di sini teksturnya beda kayak A55, dia halus banget di sini ya kelihatannya. Jadi di sini dia teksturnya halus banget. Terus bisa lihat ada khas garis-garis antenanya di sini, dan tentu jangan ngarep ada SIM tray buat SD card ya, paling cuma dual SIM aja. Dan feel genggamannya di sini tidak seberat Samsung A55, walaupun kalau kalian lihat desainnya ya mirip-mirip aja ya kalau Samsung seri-seri sekarang ya. 3 berjajar, ada flash gitu kan. Terus di bagian frame-nya ini mengkotak sih, ini mengkotak bisa diberdirikan, cuma secara genggaman feel-nya enak, nggak terlalu berat juga. Kerasa jauh lebih enteng ya daripada A55, somehow lebih enteng. Nah ini nggak tahu nih lebih enteng dari Samsung A55 atau secara grip lebih enak. Karena kemarin di Samsung A55 saya cukup mengeluh ya, kerasa berat tuh ternyata bukan karena beratnya, tapi gripnya yang nggak enak karena terlalu tajam pinggirannya ya kalau buat saya pribadi. Nah cuma kalau yang ini udah jauh lebih enak sih, karena di bagian pinggirannya ini dia tidak terlalu mensudut ya. Jadi masih ada curve-nya gitu. Jadi waktu kamu genggam seperti ini masih kerasa natural, gripnya jauh lebih enak sih daripada Samsung A55 yang memang dari video saya sudah saya sarankan kamu harus beli yang namanya case kalau mau enak ngegrip di Samsung A55. Ini jauh lebih enak dan tidak terasa terlalu tebal. Terus dari spesifikasinya kamu bisa lihat ya di sini ya, satu spesifikasi dari layar, kameranya. Nah, cuma kalau dibandingkan dengan seri pendahulunya di Samsung S23 FE, di sini ada peningkatan chipsetnya sekarang lebih kencang. Dia pakai Exynos 2400E
dibandingkan yang dulu pakainya 2200. Terus secara baterai juga ada peningkatan juga ya, dari sebelumnya tuh 4500, sekarang udah 4700. Jadi secara baterai juga lebih besar dan lebih awet tentunya jika dibandingkan dengan seri pendahulunya. Untuk spesifik kameranya saya tulis di sini ya, kamera selfie-nya, kamera utama, kamera ultrawide, dan ada juga kamera tele 8 megapiksel yang bisa zoom 3 kali, dan misalkan zoom digitalnya hingga 30 kali. Jadi bisa dibuat ngezoom bisa jauh banget. Buat kami yang suka nonton konser, ini juga sangat membantu karena udah ada OIS-nya. Jadi untuk meredam getaran ini akan sangat baik sekali jika dibandingkan dengan tele-tele di brand lain yang nggak ada OIS-nya. Untuk ganti-ganti kamera bisanya hanya ada di 30 fps. Untuk yang 60 fps-nya ya nggak bisa ganti kamera ya, cuma bisa kamera main aja sama kamera selfie kalau mau ganti-ganti. Kalau kamu di 30 fps, mau itu 1080 atau 4K, itu bisa ganti-ganti di semua kamera. Dan sekarang perekaman 4K 30 fps di kamera depan ya, selfie-nya Samsung. Langitnya ini agak kelabu-kelabu, tapi bisa dilihat masih kelihatan biru. Yang situ masih biru, yang sini sudah agak berawan. Jadi kita madep yang biru aja biar kelihatan. Sinar matahari ada dari depan di sana, dan kalau kita pakai kamera yang ada di depan, kita bisa flip ke kamera belakang. Nah, di sini kan bisa flip kamera belakang karena 30 fps. Jadi mau 4K, mau Full HD bisa juga. Ini kamera utama, masuk ke lensa ultrawide, dan kita bisa masuk ke lensa tele 3 kalinya. Wih, masih jelas banget ya, dengan zoom maksimalnya bisa sampai 12 kali kalau untuk video, kalau foto bisa sampai 30 kali. Dan perekaman kamera depannya mendukung hingga 4K 60 fps ya. Jadi bisa kamu flip kameranya ke depan maupun belakang, enak banget. Nah, bisa langsung ke kamera belakang. Tapi kalau 60 fps cuma bisa ganti kameranya ke main kamera dan kamera selfie aja. Dan salah satu selling point utamanya di Samsung S24 FE ini adalah pertama bisa juga kamu dapat proteksi pet security-nya sampai 7 tahun, dan OS Android-nya bisa disupport hingga 7 tahun. Jadi ini bisa dipakai hingga tahun 2024, 2031 cuy. Udah ganti presiden lagi, udah kelewat ganti presiden 2 tahun nanti. Lama banget. Dan kalau kalian ngomongin produk Samsung, ini AI-nya bagus-bagus. Bahkan di Samsung S24 FE ini udah disematkan fitur-fitur AI flagship yang baru di Galaxy AI-nya. Nah, karena ini belum di loginin, kita nggak bisa nyoba sekarang AI-nya. Tapi ini saya jamin ini AI-nya sama kayak flagship-nya Samsung yang terbaru. Bahkan si Flip 4 saya udah kebagian ya. Nah, untuk AI-nya yang pertama ada fitur telepon, jadi bisa terjemahan real time selama panggilan suara. Nah, kali ini saya belum pernah coba sih, karena saya nggak pernah nelpon orang yang memiliki bahasa yang berbeda sayangnya. Tapi ini ada di seri Samsung S24 FE karena udah flagship punya. Jadi bisa telepon, udah ada real time suaranya langsung translate. Jadi enak ya. Terus ada juga keyboard Samsung yang bisa kamu translate juga secara real time. Jadi kamu bisa nge-translate semua ketikan kamu, ejaan kamu yang salah juga bisa dibenerin pakai fitur AI ini. Selain itu juga ada fitur kesukaan saya, itu interpreter, dimana kamu tuh bisa ngobrol sama orang dengan bahasa yang berbeda. Saya install juga di Flip 4 saya ini ada bahasa Korea, Jepang, dan Inggris. Bisa juga bahasa-bahasa lain juga udah cukup banyak. Jadi kamu bisa ngomongnya lebih enak. Kamu seperti ini, nanti ada tombol mic ya. Jadi kamu bisa ngomong sebelah sini untuk kamu. Nanti keluar terjemahannya di bagian depannya sini untuk lawan bicara. Dan lawan bicara juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau ini. 팬드라의 코믹 채널을 좋아하고 구독하는 것을 잊지 마세요. 여러분의 지원은 이 채널의 연속성에 큰 의미가 있기 때문입니다. Terus ada juga Samsung Notes, ini enak banget. Saya coba di Flip 4 itu ketika saya ngetik catatan di Notes-nya Samsung ya, ini bisa langsung dibenerin tulisannya, dirapikan, bahkan bisa juga diringkas dan bisa ditranslate bahasanya juga. Jadi untuk secara penggunaan office ya, penggunaan kantoran yang lebih profesional, ini akan sangat membantu, serius. Jadi ini lebih membantu untuk orang-orang yang serius bekerja cari duit ya. Terus juga ada perekaman suara juga, yang bisa ngerekam suara kamu juga bisa langsung convert ke teks juga.
dan bisa mentranskrip tulisan kamu tuh ke tulisan yang lain, ke bahasa yang berbeda, diterjemahkan lagi. Nanti endingnya ya bisa kamu masukin ke Samsung Note, bisa kamu ringkas lagi, bisa kamu sederhanakan lagi gitu. Nah, dan lalu yang terakhir adalah editor foto. Jadi untuk AI-nya yang terbaru, kamu bisa ngedit foto kamu tuh lebih enak. Misalkan nge-crop, mau delete orang di belakang ya, di background-nya keramaian, kamu bisa kamu delete langsung bersih. Selain itu kamu juga bisa drag and drop, bisa kamu ganti juga ukuran dari orang yang kamu seleksi. Jadi nggak cuma di delete, tapi juga bisa digedein juga. Dan untuk Samsung S24 FE ini kayaknya juga ada fitur yang bisa kita gambar ya, gambar lalu generate AI. Waktu saya cari di Z Flip 4 sih nggak ketemu sih, entah ada atau enggak. Tapi kalau ada nanti akan saya tunjukkan di videonya nanti ya. Dan ada juga Samsung DeX tentunya, karena ini seri flagship ya. Dan seperti itu fitur-fitur AI yang ditawarkan oleh Samsung S24 FE ini untuk seri ini yang bisa kamu pakai 7 tahun ke depan, karena dukungan software-nya jauh banget. 7 tahun cuy, bayangin. Dan secara HP juga udah aman ya, karena dia juga udah mendukung Samsung Knox, di mana kamu tuh bisa memisahkan data-data pribadi kamu yang benar-benar security di lokasi yang berbeda. Karena Samsung Knox ini teknologinya udah terpisah ya dari chipset katanya. Saya sih nggak tahu, tapi secara pemakaian memang ini akan jauh lebih safe daripada smartphone-smartphone lain yang masih istilahnya biasa aja sih. Untuk game performa juga seharusnya udah cukup bagus ya. Cuma saya di sini belum nyoba. Terus juga katanya vapor chamber-nya juga semakin gede, apalagi dengan chipset terbaru dari Exynos 2400E yang performanya tentu akan jauh lebih kencang daripada seri sebelumnya. Kalau dibilang untuk seri performa, kalau dibilang Samsung, saya bilang untuk game memang performanya kurang bombastis sih, tapi secara pemakaian sekarang udah cukup banget kok. Kamu mau pakai untuk game apa aja bisa dilibas. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan tentang Samsung S24 FE ini. Buat yang berminat, link pre-order, link pembelian aku taruh di bawah. Buat kalian yang ingin, warga Kudus yang ingin melihat Samsung S24 FE, bisa langsung aja mampir kemari di lantai 2 di Hypermart, di Samsung Experience Partner yang ada di Kota Kudus. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.